Lagu ini menjadi pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Di segala musim hidup kami menemukan Engkau setia. Bahkan di tengah ketidaksetiaan kami, Engkau setia. Di tengah kejatuhan kami mendapati Engkau ada, mencari kami di titik yang paling rendah. Bahkan ketika kami menjauh dari Engkau, kami bersyukur Engkau terus mengejar kami, ya Tuhan. Dan di tempat kami lelah untuk lari dari Engkau, tepat di belakang kami Engkau menunggu. Dan kami bersyukur. Dan itu menjelaskan mengapa kami sampai hari ini masih bisa percaya dan mempercayakan diri kepadamu. Bukan karena kami yang kuat, tapi karena Tuhan yang berjuang terus untuk kami. Bukan karena kami yang setia, tapi karena Engkau yang tidak pernah lelah mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan, kematian dan kebangkitannya, kiranya diberitakan sekali lagi di tengah-tengah kami dengan jelas, dengan penuh kuasa. Kami berdoa kiranya Roh Kudus bekerja melampaui kata-kata hamba-Mu, melebihi apa yang mampu kami doakan atau pikirkan. Kami sungguh berdoa kiranya firman Tuhan, pemberitaan firman menjadi perjumpaan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita semuanya. Saya bersyukur bisa ada di tempat ini, dan sebelum menyampaikan kebenaran saya mau mengakui dosa dulu, datang terlambat. Tadi saya sebetulnya putus asa karena di timur itu macet sekali. Dan saya sampai tanya kepada istri saya, ini long weekend. Coba tanya pengurusnya, ditiadakan atau masih ada persekutuan? Karena saya bayangkan di timur aja macetnya luar biasa, apalagi barat hanya sumbernya macet. Ternyata barat malah lebih lancar daripada timur. Jadi bersyukur bisa datang di tempat ini terlambat, tapi saya tadi membayangkan saya sampai ke tempat ini tuh mungkin sesaat sebelum doa penutup, tapi ternyata tidak ya. Ternyata barat lumayan lancar, puji Tuhan bisa ada di tempat ini. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari teks yang sangat terkenal sekali yang saya beri judul Holy and Unworldly, kudus dan tidak duniawi. Saya ingin memulai dulu dengan sebuah pertanyaan, lalu sebuah cerita. Saya memulai dengan pertanyaan. Seandainya Tuhan itu melihat hidup kita yang kita persembahkan kepada Dia, dan Tuhan harus memberi nilai 1 sampai 5. 1 itu sangat buruk, ematikonnya marah gitu, dan 5 itu adalah sangat baik sekali, sangat memuaskan, ematikonnya tertawa terpingkal-pingkal. Seandainya Tuhan melihat hidup kita yang kita persembahkan kepada Dia, kira-kira Tuhan memberi nilai berapa? Siapa yang yakin Tuhan memberi nilai lebih dari 3? Siapa yang yakin nilainya kurang dari 3? Di bawah rata-rata? Siapa yang tidak bisa bahasa Indonesia? Susah untuk menjawab, saya tahu, karena nilai kita semua sebetulnya 5. Tapi kalau kita mengaku 5 kan kelihatannya tidak rendah hati. Jadi saya tahu kita semua di sini orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang memberi diri luar biasa untuk Tuhan, tapi gak mau orang lain tahu, termasuk gak mau pendeta tahu. Maka ketika ditanya memilih untuk diam saja. Kalau kita jujur, mungkin di bawah 3. Mungkin, kalau kita mau jujur. Dan saya ingin memulai dengan sebuah cerita. Ini cerita nyata. Saya diundang di workshop tempat usaha teman saya. Teman saya ini desain interior, dan desain interior untuk high-end customers, untuk orang-orang yang super kaya. Dia pernah memberitahu saya menggarap 2 dapur di rumah orang. Satu dapur kering, 1 dapur basah. Dan orang membayar dia 6M untuk 2 dapur itu. Bayangkan ya, 1 dapur aja lebih mahal dari rumah saya. Apa mendengar gak sakit hati coba? Itu sampai miliaran gitu kan. Dan saya pernah pergi ke workshopnya dia. Wah, dia dengan semangat ngomong gini, Pak Yakob, mau beli gak? Mumpung kitchen set ini, mumpung lagi diskon besar-besaran. Yang ini, keren banget memang kitchen setnya.
Semuanya kayak kaca, dipencet bisa keluar macam-macam gitu. Jadi dipencet bisa keluar laci, dipencet keluar wastafel dan sebagainya. Saya tanya, yang dipencet keluar mesin ATM ada nggak? Nggak ada. Terus saya tanya, harganya berapa? Ini lagi diskon besar-besaran. Dia bilang, ini asli dari Italia, 800 juta. Diskon besar-besaran 800 juta. Saya aja sampai kepingin bunuh diri saat itu juga. Itu kalau nggak diskon berapa coba harganya kan gitu. Nah saya kemudian dibawa oleh dia di satu bagian dari workshopnya dia. Dia tunjukkan satu dinding yang tertutup oleh marmer yang sangat besar sekali tanpa potongan. Lalu dia bilang begini, marmer ini tidak bisa saya jual karena cacat. Terus dia cerita, dia pesan itu dari Italia untuk customernya dia. Lalu begitu barangnya datang, dia inspeksi semuanya dengan detail. Ternyata ada keretakan sebesar satu helai rambut. Dan dia tidak mau menjual ke customernya. Dia telepon pihak Italia dan pihak Italia bilang begini, saya kirim yang baru, yang itu tidak usah dikirim balik, tapi jangan dijual. Karena pihak Italia dan dia punya satu komitmen, tidak mau menjual barang yang tidak sempurna kepada customer. Lalu dia tunjukkan kepada saya, ini loh Pak, yang retaknya. Terus saya lihat, yang mana Pak? Lebih dekat lagi Pak. Ini Pak, retaknya. Saya masih belum ketemu retaknya di mana. Terus dia kasih sampel. Ini loh Pak retaknya. Saya tetap nggak menemukan retaknya di mana. Terus dia bilang gini, pokoknya daerah sini Pak, gitu kan. Saya bilang, ya. Dengan iman saya melihat keretakannya. Dan ini dia perkataan dia. Dia ngomong begini pada saya. Sebetulnya kalau saya tetap jual, customer saya juga tidak akan tahu. Tapi saya tidak mau memberi yang buruk, kurang dari yang terbaik untuk customer saya. Waktu dia menjelaskan itu, saya ingat ayat yang akan saya bahas hari ini, yaitu Roma 12 ayat 1 dan 2. Bagaimana kalau seandainya Tuhan itu melihat persembahan hidup kita? Apakah kita sudah striving for perfection? Apakah kita benar-benar ingin memberikan persembahan yang sempurna, yang menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Mari kita membaca teks yang sangat terkenal ini. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Siapa yang tidak pernah mendengarkan khotbah dari teks ini? Pasti semuanya pernah. Siapa yang pernah mendengarkan khotbah ini lebih dari 3 kali? Yang sudah lebih dari 3 kali boleh pulang lebih awal. Karena saya tahu ini sering dikhotbahkan pendeta sih. Makanya ketika memilih teks yang sangat terkenal merupakan sebuah challenge, tantangan. Karena sudah terkenal, kita seringkali tidak mau membaca lagi dengan teliti. Bahkan kita sudah menganggap tahu karena saking terkenalnya. Dan disitulah sebetulnya kesalahan kita. Karena ada banyak hal yang normal bagi kita, wajar bagi kita, biasa bagi kita, ternyata salah loh. Saya kasih 2 contoh saja. Misalnya nih, lagu anak-anak, Nina Bobo. Ya kan benar ya? Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Coba mikir deh. Coba mikir, anak itu lebih mudah digigit nyamuk waktu bobo atau waktu main lari-lari? Coba. Waktu bobo lebih mudah digigit nyamuk, bener gak sih? Lalu yang agak aneh menurut saya, karena siapapun nama anak itu, tetap nyanyinya itu Nina. Aneh. Ada anak nih, punya anak namanya Gatot ya. Ini Gatot nih, laki nih.
Terus waktu mau tidur malam dinyanyikan Nina Bobo, oh Nina Bobo. Bayangkan ya, itu tiap malam. Apakah anak itu tidak mengalami krisis identitas dari awal? Dia bingung sebetulnya dia Gatot atau Nina sih. Makanya pada waktu dia besar pagi sampai sore namanya Gatot, kerja di kantor. Mulai malam ganti rok, dia pergi ke taman hiburan, namanya Nina. Karena krisis identitas sejak kecil. Oh, masih banyak laku anak-anak yang salah, masih banyak. Tapi saya nggak mau lanjutkan di sini lah. Saya kasih contoh yang lain lagi. Kalau tadi kan contohnya apa? Contohnya lagu anak-anak. Sekarang contohlah kebiasaan kita yang sehari-hari. Ini yang perempuan mungkin sulit untuk memahami. Maafkan. Saya coba ceritakan sebaik mungkin. Bukan sejelas mungkin, tapi sebaik mungkin. Karena kalau jelas malah tidak baik. Tahu nggak kalau laki-laki kencingnya berdiri? Tahu ya? Dan kalau di mall laki-laki itu kencingnya kan berdiri di depan urinoir, benar ya? Di depan urinoir gitu, urinoir kencing. Saya memperhatikan ya, ada beberapa orang itu yang kencing sampai sabunnya dilepas, celana panjangnya dipelorotin ke bawah, kemudian dia kencing. Saya tuh bingung, untuk apa celananya dipelorotin? Untuk apa sabunnya dilepas? Coba ayo, saya tanya. Saudara mau melepas apa sih sampai melepaskan sabun? Ngerti gak sih? Saudara mau melepaskan macan tutul apa sih sebetulnya? Enggak perlu dong, bener atau enggak? Ayo. Harusnya yang normal apa sih? Ya cuma instrumen yang dibuka, bener gak sih? Kecuali saudara mau melepaskan macan tutul, butuh ruangan pintu yang lebih gede. Tapi jujur ya, masih sering gak lihat orang kayak gitu? Sesuatu yang biasa belum tentu sesuatu yang benar kita lakukan. Ayat yang terkenal belum tentu ayat yang kita sudah pahami dengan benar. Maka hari ini kita mencoba untuk rendah hati belajar ayat ini. Roma pasal 12 merupakan transisi yang sangat penting sekali. Karena di pasal 1 sampai 11 Paulus itu banyak bicara tentang doktrin, banyak bicara tentang teologi, banyak bicara tentang hal-hal yang teoritis yang saya sebut ortodoksi. Ortodoksi itu berarti ajaran yang benar, ortodoksi. Mulai pasal 12, Paulus bicara tentang hal-hal yang praktis. Hal-hal yang praktis ini yang saya sebut ortopraksi, yaitu tingkah laku yang benar, gaya hidup yang benar. Dari ortodoksi, ajaran yang benar, menuju perilaku atau kehidupan yang benar. Dan ini disambungkan oleh Paulus dengan satu kata sambung yang seringkali kita sepelekan. Roma pasal 12 ayat 1 dimulai dengan apa? Karena itu. Karena apa? Jangan jawab itu. Sudah jelas karena itu. Maksudnya karena apa coba? Karena itu merujuk balik pada pasal 1 sampai 11. Paulus sudah memberitahu ajaran-ajaran yang luar biasa di pasal 1 sampai 11. Apa itu? Saya singkat aja ya. Karena ini bukan kuliah surat Roma, saya mempersingkat penjelasannya. Paulus menjelaskan bahwa semua manusia itu berdosa. Pasal 1 ayat 18 sampai pasal 3 ayat 20. Semua manusia, baik Yahudi, baik non-Yahudi, baik yang punya Taurat, baik yang tidak punya Taurat, semuanya berdosa dan pantas dimurkai oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan karena berbuat baik. Karena perbuatan baik kita tidak akan cukup baik di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu mulai pasal 3 ayat 21 sampai pasal 4 ayat 25, Paulus memberitahu jalan keselamatan untuk kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan karena Tuhan baik kepada kita. Yaitu Tuhan memberikan jalan. Kita dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Kegagalan kita menaati Allah digantikan oleh Kristus. Dia memberi ketaatan sempurna untuk kita. Lalu hukuman kita yang harusnya kita tanggung karena tidak taat, hukuman kita ditanggung oleh Kristus. Sehingga kita tidak perlu menanggung hukuman itu lagi. Dengan iman kita diselamatkan. Lalu mulai pasal 5 sampai pasal yang ke-8,
Paulus menjelaskan orang yang sudah dibenarkan oleh iman, hidupnya itu luar biasa indah. Kita masuk kepada kasih karunia Allah, kita menikmati damai sejahtera dengan Allah, kita dimenangkan dari berbagai macam hal. Itu adalah kehidupan orang Kristen yang sudah dibenarkan di dalam Kristus. Lalu pasal 9 sampai 11, Paulus menjelaskan posisi orang Yahudi. Orang Yahudi kan dulu umat perjanjian. Bagaimana posisinya sekarang? Nah, setelah Paulus menjelaskan pasal 1 sampai 11 sedemikian rupa, Paulus berkata, karena itu sekarang mulailah berbuat baik. Kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan karena kabar baik. Sama-sama yuk. Kita diselamatkan karena baik. Tapi setelah diselamatkan kita harus berbuat baik. Kita diselamatkan karena kabar baik, itu Roma 1 sampai 11. Kita yang sudah diselamatkan harus berbuat baik, itu Roma 12 sampai selesai. Kurang lebih surat Roma seperti itu. Bagus ya surat Roma? Kurang lebihnya begitu. Surat Roma itu indah luar biasa. Nah, saya mengkhotbahkan bagian yang sangat-sangat penting karena menggabungkan 1 sampai 11 dan menjadi transisi untuk bagian selanjutnya. Roma 12 ayat 1 dan 2 sangat penting. Dan saya dengan cepat akan menjelaskan mengapa kalau hamba Tuhan khotbah dari Roma 12 ayat 1 dan 2 harus dikhotbahkan bersama-sama. Sebab kalau dikhotbahkan cuma ayat 1 atau cuma ayat 2, menurut saya tidak akan lengkap. Ayat 1 dan 2 dimaksudkan untuk dilihat bersama-sama. Kalau tidak dilihat bersamaan langsung, kita tidak mungkin bisa paham dengan baik. Nah, saya akan menjelaskan ayat 1 dan ayat 2. Coba perhatikan di sini. Ayat 1 itu bicara tentang tubuh. Persembahkanlah tubuhmu. Berarti ini hal-hal yang material di dalam hidup kita. Lalu ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu akal budi. Sesuatu yang sifatnya non material. Ayat 1 material tubuh, ayat 2 non material. Lalu ayat 1 bicara tentang persembahan tubuh dengan 3 keterangan, yaitu yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, kalau di ayat 2, berubahlah oleh pembaruan akal budimu sehingga kamu bisa mengetahui kehendak Allah, diterangkan dengan 3 juga, yaitu apa? Yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi di sini 3, di sini 3. Dan di ayat 1 bicara tentang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati berkenan kepada Allah. Kalau di ayat 2, supaya kamu mengetahui manakah kehendak Allah. Kira-kira ini paralel nggak sih, sejajar nggak? Sejajar banget. Yang satu material, yang satu non material, diterangkan dengan 3, di sini diterangkan dengan 3. Di sini persembahan yang berkenan kepada Allah, di sini mengetahui manakah kehendak Allah. Kalau memang ini harus dilihat sekaligus, maka mengkhotbahkan 1 ayat saja tidak akan bisa memberi pemahaman yang lengkap. Makanya malam ini saya memutuskan untuk membahas dua-duanya sekaligus. Jadi bagaimana kita memberikan hidup kita kepada Tuhan? Persembahan kita kepada Tuhan itu harus ditandai dengan 2 hal. Yang pertama adalah kudus, holy. Saya bacakan sekali lagi ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan kalimat yang dipakai di sini. Karena itu saudara-saudara, Paulus mengatakan apa? Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Kita biasanya kalau memberi nasihat kepada anak-anak kita atau orang lain, biasanya kita memberikan alasannya atau tidak? Kita biasanya cuma memberitahu what, apa, dan how to. Bagaimana melakukannya. Tapi kita jarang menjelaskan why, mengapa itu harus dilakukan. Padahal sebetulnya yang lebih penting itu why.
Kalau kita suka manajemen bisnis, karena itu salah satu hal yang saya lakukan juga di luar pelayanan saya bersama dengan anak saya itu merintis bisnis One Stop Church, One Stop Company yang memberikan konsultasi dan training tentang manajemen, branding, marketing, dan customer solution yang lain. Jadi saya dari dulu menyukai manajemen bisnis. Dan kalau saudara suka manajemen bisnis, saudara mungkin pernah membaca buku yang dikarang oleh Simon Sinek. Saya tidak mengatakan saya setuju semua dengan Simon, tapi dia menulis satu buku yang judulnya itu bagus banget, yaitu The Power of Why. Kita seringkali cuma memberikan perintah, tapi tidak memberikan alasan mengapa orang perlu melakukan ini. Saya kasih contoh, anak saya dua-duanya dulu waktu kecil sakit, agak meriang. Mamanya kuliah S2, saya pulang pelayanan, dan ternyata anak saya itu makan es campur. Karena kan saya nggak tahu apa yang diomong istri saya kan sebelum dia berangkat. Jadi saya panas-panas beli es campur, lalu saya ajak anak saya untuk minum. Anak saya juga minum. Pulang kuliah, mamanya marah. Kenapa kamu minum es? Mama kan sudah larang kamu minum es. Anak saya jawabnya gini, yang mama larang itu es krim. Tadi pagi mama bilang, jangan makan es krim. Kita kan nggak makan es krim, kita kan makan es campur. Jadi tidak salah. Terus istri saya bingung, benar juga ya, nggak salah. Tapi kalau diomong tidak salah ya keterlaluan kan. Harusnya itu kan dijelaskan mengapa. Jadi akhirnya saya jelaskan begini ya, menurut papa yang salah kalian. Maksudnya mama itu nggak boleh minum es krim itu semua es yang dingin karena kamu sedang demam. Tapi kalau kamu mau es yang panas tidak dingin boleh. Masa ada Pak? Ada, di mall banyak. Apa? Eskalator. Kamu masa pakai eskalator, nggak dingin eskalator kalau malam. Anak saya mengapa sih tidak melakukan? Karena dia belum tahu the why-nya, benar nggak sih? Belum tahu mengapa harus dilakukan. Kita ini seringkali fokusnya pada what, apa, how to, bagaimana melakukannya. Paulus tidak mau. Paulus memulainya dengan why. Mengapa? Yaitu demi kemurahan Allah. Apa artinya demi kemurahan Allah di sini? Kalau dalam bahasa Yunani, nggak usah dihafal ya. Hidup kita udah cukup rumit. Saya tidak mau mempersulit hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai kemurahan Allah di sini adalah oitirmos. Dan oitirmos di sini merujuk kepada belas kasihan kepada mereka yang menderita atau patut dihukum. Belas kasihan, next slide please. Belas kasihan kepada yang menderita atau yang patut dihukum. Bisa minta tolong next slide atau macet ya. Nah ini dia. Saya mencoba mencari tahu kata Yunani oitirmos di dalam tulisan Paulus dan saya menemukan ini. Oitirmos itu adalah kebaikan, belas kasihan kepada yang menderita atau yang patut dihukum. Sebelum Paulus memberitahu apa yang harus kita lakukan kepada Allah, Paulus memberitahu dulu kemurahan Allah kepada kita. Dia memberitahu why-nya, mengapa kita harus berbuat sesuatu untuk Allah, yaitu karena Allah sudah lebih dulu berbuat sesuatu kepada kita. Dalam kalimat saya begini, ini kalimatnya bagus ya. Saya sendiri yang buat, ini dia kalimatnya. Apa yang kita lakukan untuk Allah, yaitu pelayanan dan persembahan, digerakkan oleh apa yang Allah lakukan untuk kita, yaitu keselamatan. Apa yang kita lakukan untuk Allah digerakkan oleh apa yang Allah lakukan untuk kita. Atau dengan kata yang lebih sederhana begini, kebaikan Allah mendahului ketaatan kita. Sama-sama yuk. Kebaikan Allah mendahului ketaatan kita.
Coba ya kita lihat nih 10 perintah Allah. 10 perintah Allah. Perintah pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa, itu Pancasila, sila pertama. 10 perintah Allah. Perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang saya tanya, sebelum perintah pertama Allah ngomong apa? Sebelum perintah pertama sampai 10, Allah ngomong apa? Allah ngomong gini nih di Keluaran 20. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Sebelum Allah memberikan perintah, Allah menunjukkan kebaikannya dulu. Aku ini Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Karena itu sekarang kamu menaati aku. Kebaikan Allah mendahului ketaatan kita. Jangan dibalik. Saya sering melihat gereja-gereja ini jungkir balik semuanya. Memberi persembahan supaya kaya raya. Nggak terbalik ya? Kasih persembahan, masukin, ngutip ayat lagi. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat, Tuhan wajib membalas. Coba saya tanya ya, Allah yang saudara sembah itu Allah yang seperti apa sih? Yang kalau kita berbuat baik, Dia berbuat baik kepada kita. Apakah Allah seperti itu yang kita sembah? Bukan toh. Kalau kita berbuat baik, baru Allah berbuat baik. Dia tidak baik sih. Dia tidak mengasihi kita. Dia memanipulasi kita. Tapi kita bersyukur Allah di dalam Alkitab bukan itu. Allah di dalam Alkitab adalah Allah yang baik kepada kita. Sebelum kita menaati Dia sudah menunjukkan kebaikannya kepada kita. Amin. Jadi jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, aku pelayanan tapi nanti anakku kalau lomba dibuat menang loh Tuhan. Benar gak sih? Tuhan, aku mau kasih persembahan. Jangan lupa loh, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali lipat loh ya. Kalau tidak, tak anggap utang beserta dengan bunganya loh ya. Harusnya kita memberi kepada Tuhan itu karena Tuhan lebih dulu memberi kepada kita. Kita ini mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Benar atau betul? Itulah sebabnya Paulus sebelum memberikan perintah, dia memberikan alasannya dulu. Karena itu demi kemurahan Allah. Baru dia memberikan perintah apa? Persembahkanlah tubuhmu. Saya suka sih. Persembahkanlah tubuhmu. Bagi kita kelihatannya sederhana. Tapi bagi orang-orang Yunani waktu itu, jemaat Roma ini by the way, ada yang Yahudi, ada yang Yunani. Bagi orang-orang Yunani terutama yang bukan Kristen, Yunani bukan Kristen, tubuh itu dianggapnya itu jelek. Tubuh itu dianggap jelek karena mereka terpengaruh oleh filsafat dari sejak Plato dulu beberapa abad sebelumnya, mengatakan bahwa segala sesuatu itu dibagi dua, material, non material. Yang material yang terlihat, yang non material yang tidak terlihat. Di antara material dan non material, yang paling berharga yang mana? Yang non material. Makanya tubuh itu dianggap jelek. Tidak heran bagi orang-orang Yahudi bagi sebagian orang Yunani kuno dulu, kematian itu dianggap hal yang baik. Karena pada saat manusia mati, tubuh hancur. Berarti yang buruk hancur. Sisa yang non material yaitu jiwa atau tubuh. Jiwa atau roh. Ini konsep Yunani kuno. Tapi Paulus di sini mengatakan, persembahkanlah tubuhmu. Bayangkan, mengagetkan nggak sih? Saya ingat dulu pada waktu saya mahasiswa teologi di Surabaya, karena saya dulu memang kuliah S1 teologinya di Surabaya. Saya ingat saya pergi dengan teman-teman saya ke mall. Lalu ini anak-anak muda, walaupun sekolah Alkitab nakalnya nggak hilang-hilang gitu kan. Lalu ini laki-laki semua nih. Terus tiba-tiba ada cewek lewat cantik gitu. Terus kita gini, yuk kita injili cewek itu yuk. Terus ada satu yang neletuk, kita doa saja, Tuhan,
Nanti kalau diinjili dia bertobat, jiwa atau orangnya untuk Tuhan, orangnya untuk kita. Konsep apa sih? Itulah sebabnya sebetulnya kalau kita mau jujur ya, banyak orang Kristen punya konsep rendah loh terhadap tubuh. Coba tanya ya, kalau ketemu hamba Tuhan coba tanya, berapa persen hamba Tuhan yang jaga makan? Berapa persen hamba Tuhan yang olahraga? Jarang ya. Karena mereka menganggap apa? Tubuh ini kurang penting. Doa terus, lupa olahraga. Melayani terus, lupa jaga pola makan. Apalagi kalau hamba Tuhan, saudara, waduh, di mana-mana mesti ditraktir makan. Dan selalu jemaat ngomongnya, nggak apa-apa sekali-kali. Dia nggak tahu jadwal saya setiap hari berapa. Itu kalau diiyakan semua, saudara ya, itu nggak ada hamba Tuhan usianya melebihi 50 tahun. Kita seringkali menganggap tubuh itu nggak penting. Tapi bagi kita yang tidak menjaga kesehatan, dengarkan baik-baik ya kalimat ini. Inkarnasi Kristus, Allah menjadi daging, itu namanya inkarnasi. Inkarnasi Kristus memastikan bahwa tubuh ikut ditebus, sehingga bisa menjadi persembahan yang kudus. Allah waktu jadi manusia, dia pakai tubuh nggak? Dia bisa makan kok, dia bisa dipegang kok. Berarti ada tubuh, bukan cuma penampakan itu loh, bukan. Nah kalau Allah sampai mengambil tubuh manusia, berarti tubuh itu penting. Berarti tubuh itu dicemarkan oleh dosa, maka Allah perlu menebus tubuh kita. Di 1 Korintus 6 dikatakan Allah untuk tubuh, tubuh untuk Allah. Jadi Tuhan untuk tubuh, tubuh untuk Tuhan. Dan pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, yang bangkit cuma rohnya atau sama tubuhnya? Sama tubuhnya, dia bisa makan juga, benar gak? Dia bisa nunjukkan, ayo pegang ini bekas lukanya. Berarti kan tubuh kan? Walaupun tubuhnya mungkin beda dengan tubuh kita sekarang, karena itu tubuh kemuliaan, tapi tetap namanya tubuh. Jadi siapapun orang Kristen yang katanya mengasihi Kristus, dia harus menjaga tubuhnya dengan baik. Kalau dia tidak menjaga tubuhnya dengan baik, maka dia tidak menghargai penebusan Kristus atas hidupnya. Nah karena Kristus menebus tubuh kita, maka tubuh kita itu bisa dipersembahkan kepada Allah. Dan ini konsepnya kayak perjanjian lama banget ya, membawa persembahan. Cuma bedanya apa? Ini dia, penebusan Kristus yang sempurna menggenapi sistem korban di perjanjian lama seutuhnya. Di perjanjian lama itu orang membawa korban, korbannya setelah dipersembahkan apa? Mati. Dia membawa korban lagi, dipersembahkan lagi, mati. Tapi di dalam Kristus, Kristus menggenapi semuanya, sehingga kita bisa mempersembahkan tubuh kita hidup, berarti 24 jam. Orang Kristen persembahannya 24 jam, 24 hours a day, 7 days a week. Jangan sampai kita punya pikiran Senin sampai Sabtu bebas berbuat dosa, Minggu penghapusan dosa. Berapa banyak orang Kristen punya konsep begitu? Kalau di gereja kudus, kalau di pekerjaan, kalau di gereja malaikat, kalau di pekerjaan monster. Benar atau benar? Berapa banyak orang Kristen seperti itu? Kalau untuk gereja memberi itu wah luar biasa. Tapi kalau di tempat pekerjaan, di rumah, pelitnya luar biasa. Jangankan jemaat, beberapa hamba Tuhan saja yang dulu di tempat pelayanan lama, saya pernah berjumpa mereka. Saya itu sampai heran, kok ada orang pelit kayak begitu. Bahkan begitu dia kasih barang apapun ya, kita ini curiga. Saya pernah waktu muda pelayanan di satu gereja, punya teman pelayanan pelitnya setengah mati. Terus tiba-tiba kami lagi kumpul, dia datang bawa buah. Terus dia ngomong gini, ini buah untuk kalian. Langsung semuanya kaget. Besok pagi Tuhan datang kedua kali nih. Dia kesambet apa nih, tiba-tiba baik kan. Terus setelah orangnya pergi, saya bilang gini, jangan senang dulu, cek buahnya. Ternyata benar dicek, busuk. Ada hamba Tuhan lain kasih barang,
semua langsung gini, paling kadaluarsa. Sudah ditebak paling kadaluarsa. Ternyata benar, dicek tanggalnya. Wah gila, bukan cuma kadal, itu buaya sih. Udah lama banget sih. Kadaluarsanya sudah melebihi bertahun-tahun baru dikasihkan orang lain. Pernah ketemu orang pelit nggak? Pernah ya? Tapi dalam pelayanan kelihatannya luar biasa. Tapi buat itu minta ampun. Saya pernah kenal satu hamba Tuhan lagi nih. Kalau ngomong itu kelihatannya kayak rohani gitu kan ya. Kalau ngomong itu kayak Roh Kudus itu teman SMA-nya dia gitu. Tapi kalau makan bersama, walidnya setengah mati. Nanti duduk itu mesti paling tengah, mepet. Ya kan nanti kalau Bill datang kan ujung dong mesti. Nanti kalau dia makan gitu, dia makan itu paling lama. Supaya apa? Nanti kalau ada yang sudah selesai kan bayarin duluan. Atau saya sudah lihat tuh pola-polanya dia. Nanti pura-pura telepon, nanti masih keluar telepon. Lama, setelah itu dia balik. Berapa tadi? Oh sudah dibayar. Oh thank you ya, sudah dibayar. Sering ketemu orang kayak gitu nggak? Nanti kalau bayar makanan nggak rebutan nih, bayar parkir baru rebutan nih. Banyak orang Senin sampai Sabtu bayar, tidak. Banyak orang Senin sampai Sabtu tidak bayar, Minggu baru bayar. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita memberikan persembahan kita hidup terus-menerus, kudus terus-menerus, berkenan kepada Tuhan terus-menerus. Dan dikatakan apa? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sejati. Bahasa Inggrisnya diterjemahkan ada yang rohani. That is your spiritual worship. Ibadahmu yang rohani. Ada yang menerjemahkan ibadahmu yang rasional, reasonable service. Dan saya coba cek bahasa Yunani-nya adalah logikos. Dan menurut saya kata logikos di sini lebih tepat diterjemahkannya reasonable. Mengapa? Masuk akal itu lebih tepat. Karena ayat 2-nya hendaklah kita mengalami pembaruan apa? Akal budi. Karena di ayat 2 ada pembaruan akal budi, saya setuju logikos di sini. Artinya bukan sejati, murni, rohani. Walaupun logikos bisa artinya itu juga. Tapi logikos juga bisa berarti masuk akal. Dan ini lebih sesuai sama konteksnya. Jadi ketika kita memberikan persembahan kita, tubuh kita kepada Tuhan, itu masuk akal. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita. Kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya untuk kita, masuk akal kalau kita memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tidak berlebihan, karena Tuhan sudah memberikan segalanya. Saya pernah di dalam konteks pelayanan, saya ini dizalimi orang gitu. Ucapan saya diputar-putar. Lalu saya di framing jelek sekali. Dan saya diperlakukan tidak adil. Dijelekkan di banyak tempat. Dan saya tidak mau membela diri. Tapi ada orang-orang yang kenal saya dan kenal orang-orang yang menjelekkan saya. Ini ada orang yang kenal saya dan kenal orang-orang yang menjelekkan saya. Jadi dia tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Semakin saya tidak mau membalas, orang-orang ini semakin tahu bahwa saya benar dan orang itu memang benar-benar jahat. Lalu orang-orang ini tanya kepada saya begini, "Oh, how do you feel? Bagaimana perasaanmu being treated unjustly oleh mereka? Diperlakukan tidak adil oleh mereka. How do you feel? Bagaimana perasaanmu?" Tahu jawaban saya apa? Jawaban saya simpel banget. What I feel doesn't matter. What glorifies God does matter. Ya kalau diterjemahkan, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Saya mengatakan bahwa apa yang saya rasakan tidak penting. What I feel doesn't matter. What glorifies God does matter. Apa yang memuliakan Tuhan itu yang penting. Benar gak sih? Kita kan seringkali protes tuh. Masa gara-gara pelayanan perasaanku diinjak-injak? Yesus bukan cuma perasaannya loh yang diinjak-injak loh.
Semua dalam dirinya diinjak-injak, dia diludahi, dia diolok-olok, dia dihina, dipermalukan di depan umum untuk saya dan saudara. Ketika saudara mengambil kehinaan itu untuk memuliakan dia, itu tidak berlebihan, itu masuk akal. Saya pernah diundang pelayanan di satu gereja di Jakarta. Ini kali pertama saya ke gereja itu. Waktu saya sampai di bandara, saya telepon, gak ada yang ngangkat teleponnya. Saya bingung karena saya nggak dijemput di bandara. Lalu saya bingung, saya ini ke gereja sana harus naik apa ini? Dijemput nggak dijemput? Akhirnya setelah saya tunggu lama nggak dijemput, ya sudahlah, saya datang sendiri. Mosok saya ini harus dijemput kalau mau datang. Mosok kalah sama Jailangkung, sama dengan Jailangkung, bener nggak sih? Diundang. Nah, akhirnya saya memutuskan datang, tapi saya bingung, saya datang naik apa ini? Karena kalau saya naik taksi, gerejanya kan pasti akan ganti saya transportnya. Kalau saya nggak mau kan mereka pasti menolak juga kan. Mereka pasti maksa saya untuk ganti uang transport. Tapi kalau saya naik taksi, saya khawatir gerejanya ini kecil. Khawatir, saya nggak tahu gereja besar atau kecil. Kalau sampai saya naik taksi gerejanya kecil, mereka kan bayarnya mahal. Jadi akhirnya saya putuskan, sudahlah naik bis saja, lebih murah. Jadi saya bawa koper, bawa ransel, dan mereka titip karena itu seminar, titip buku saya 50 eksemplar. Bebas ongkir kan? Karena pendetanya sendiri yang bawa kan? Gitu. Saya lihat, jalan itu dilewati bis, tenang saja. Jadi saya naik bis Damri bandara. Nyampe di gang itu, saya turun. Bener banget kami. Saya angkat, jalan. Begitu jalan saya lihat nomornya, hampir pingsan kan. Ternyata jalan itu panjangnya jauh. Gerejanya itu di ujung sana. Ini nomornya jauh banget dari nomor itu. Jadi saya bawa ransel, bawa koper, bawa buku 50 eksemplar itu, saya bawa sampai ke tempatnya. Dan pendetanya itu, waduh, sungkan setengah mati, minta maaf kepada saya berkali-kali. Ternyata yang untuk menghubungi saya itu telepon kantor. Sabtu Minggu ditaruh di kantor, tidak ada yang pegang. Dia minta maaf terus. Saya bilang, Pak, tidak usah minta maaf berkali-kali, nggak apa-apa. Ini penderitaan nggak seberapa. Gitu. Tetap dia minta maaf terus gitu. Sampai saya kepengen, Pak, minta maaf sekali lagi. Tak sedot darah dari umur. Tak cabut nyawamu loh ya. Minta maaf terus. Akhirnya dia berhenti karena saya ngomong gini, Pak, saya ini masih kuat bawa koper. Yesus bawa salib nggak kuat. Yang saya bawa cuma segini. Yang dibawa Yesus semua dosa kita. Jadi kalau Yesus mau membawa yang lebih berat, mengapa saya nggak mau membawa yang lebih berat? Karena apapun yang saya bawa tidak mungkin lebih berat daripada yang dibawa Yesus, benar nggak? Makanya bersyukur. Saya pernah diundang pelayanan, orangnya minta maaf, Pak, minta maaf ya, ini hotel paling baik di kota kecil ini. Begitu saya masuk hotelnya, kaget ya. Saya sampai bingung, ini handuk atau keset? Kalau dibilang handuk, kok lebih kotor dari keset di rumah saya. Tapi kalau dibilang keset, kok ditaruh di atas tempat tidur. Begitu saya ambil, tempat tidurnya lubang-lubang bekas rokok. Terus saya lihat TV-nya kecil cembung, on off-nya nggak ada, tapi ada tusuk gigi. Saya pegang tusuk giginya, saya cek ujung-ujungnya bersih. Saya tahu gunanya apa. Saya pencet di tengahnya lubang, nyala TV. Saudara kok heran, kenapa kok saya bisa kreatif gitu? Karena saya itu dulu miskin. Dan kreatif itu kan dari dua kata, kere dan aktif. Makanya banyak orang kaya tidak kreatif. Karena saudara harus mengalami kere dulu dan aktif. Aktif cari pinjaman, cari utang, cari usaha dan sebagainya. Baru saudara itu jadi kayak gitu. Dan saya ngomong sih, nggak apa-apa ditaruh dimanapun. Karena saya punya pikiran gini, Yesus saja tidak punya tempat meletakkan kepalanya.
Kalau saya punya tempat meletakkan kepala di hotel yang paling jelek sekalipun, masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak sih? Kalau nggak setuju saya pamit pulang, Mbak. Kelihatannya ajaran saya tidak terlalu diminati ya banyak orang di sini. Jadi kalau Allah menuntut kita memberikan tubuh kita kepada Dia, itu masuk akal, itu ibadahmu yang masuk akal. That is your reasonable service. Yang setuju katakan amin. Jadi persembahan kita yang pertama harus holy. Sekarang yang kedua saya jelaskan dengan agak cepat, yaitu ayat 2, harus unworldly. Tidak boleh duniawi. Kita baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bahasa Indonesia ayat 2 tidak ada kata sambungnya sama sekali. Di awal ayat 2 bahasa Indonesia tidak ada kata sambung. Seolah-olah ayat 1 dan ayat 2 terpisah. Tapi kalau kita lihat semua versi Inggris, ada kata sambungnya, yaitu kata dan, kata dan. Nah, saya coba cek di bahasa Yunaninya, dan saya memang menemukan kata sambung. Nah, kata sambung di dalam bahasa Yunani artinya itu bisa dua. Artinya bisa menambahkan, makanya diterjemahkannya dan. Tapi juga bisa menjelaskan, terjemahannya yaitu. Nah, sekarang kata Yunani kai di sini, next slide, terima kasih, next slide. Dalam teks Yunani ayat 2 itu dimulai dengan kata sambung kai, yang artinya bisa menambahkan. Berarti ayat 1 lanjut ayat 2, dua perintah yang terpisah. Tapi saya lebih setuju kai di sini menjelaskan. Artinya begini, bagaimana kita bisa memberi persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan? Caranya adalah, yaitu jangan menjadi serupa dengan dunia. Sebaliknya, berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Biasanya kalau kita memikirkan jangan menjadi serupa dengan dunia, serupa dalam hal apa? Terima kasih jawabannya. Yang lain? Oke, saya setuju. Yang terakhir, ketika kita selama ini baca ini loh, jangan menjadi serupa dengan dunia. Menjadi serupa dalam hal apa? Biasanya dalam gaya hidup. Benar nggak sih? Hampir 100 pendeta ngomong ini gaya hidup nih. Tapi menurut saya kurang tepat. Mengapa kurang tepat? Karena dikontraskannya bukan dengan gaya hidup loh. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kontrasnya apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Ini akal budi ya, bukan cuma budi. Ini akal budi. Saya itu paling gak suka kata budi, karena di Indonesia ini semuanya budi, nggak jelas. Sejak kita kecil dulu belajar bahasa Indonesia, ini budi, ini ibu budi, ini bapak budi, ini kakak budi. Sampai saya waktu ketemu lagi sama guru SD saya tanya, Bu, jadi bapaknya Budi namanya siapa? Jadi bapaknya, ibunya, kakaknya Budi namanya siapa? Semuanya Budi gitu, saudara. Hutang apa? Nah, hutang budi. Semuanya budi. Harusnya diterjemahkan bukan budi, ini mind, renewal of your mind. Karena jangan serupa dengan dunia, dikontraskan dengan renewal of the mind. Saya tahu yang dimaksud Paulus, jangan menjadi serupa itu dalam hal apa? Cara berpikir. Dengan kata lain saya mau bilang begini, Paulus mengajarkan kita untuk berpikir ya, ini tentang how, bagaimana, bukan cuma what, ya, yang sebelah kanan dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Bukan hanya memikirkan hal-hal yang rohani, melainkan segala hal secara rohani. Saya percaya segala hal itu rohani. Gak ada sakral dan sekuler, gak ada omong kosong, gak ada. Segala sesuatu berkaitan sama Allah gak? Segala sesuatu berkaitan sama Allah enggak?
Iya kan? Kalau semuanya berkaitan sama Allah, berarti semuanya sakral. Cuma kita seringkali membagi-bagi. Oh, ini sakral, ini sekuler, gitu kan. Coba saya tanya ya, di antara pekerjaan ini, mana yang paling rohani, mana yang paling duniawi? Pengusaha, seniman, politikus, pendeta, dan sudah ya? Politikus, seniman, pengusaha, pendeta, dokter. Coba urutin yang paling rohani apa? Oh, ya kan? Nomor atas pasti pendeta. Paling bawah? Kalau di bawahnya pendeta, pengusaha. Biasanya gitu, karena suka nyumbang gereja toh. Terus dokter, karena menolong orang. Sekarang sisa 2, seniman sama politikus. Ayo, seniman lah, walaupun nyentrik tapi kan gak jahat, gak nyuri uang rakyat. Terakhirnya apa? Politikus gitu. Dan tahu nggak kata politikus itu? Poli itu artinya itu banyak. Poliklinik, dokternya mesti lebih dari 1. Sungguhan nggak percaya? Kalau dokter mata 100 kumpul satu tempat seperti di undaan, namanya klinik mata. Karena spesialisasinya sama, walaupun 100 tetap klinik mata, 1000 tetap klinik mata. Tapi begitu di satu tempat ada 2 spesialis yang beda, namanya poliklinik. Karena bahasa Yunani poli itu artinya banyak. Politikus berarti saudara yang ngomong ya, bukan saya ya. Tolong kamera diarahkan ke sana ya, jangan ke saya. Kita ini seringkali punya pikiran gini, pokoknya kalau pendeta rohani. Itulah sebabnya banyak jemaat dibodohin pendeta. Politikus pasti duniawi, belum tentu. Ada juga politikus yang mungkin lebih rohani dari pendeta. Setuju nggak sih? Karena kita cara berpikirnya salah. Tidak ada namanya hal-hal rohani. Yang ada itu segala hal dipikir secara rohani. Kalau dalam kalimat saya begini nih, tidak semua hal yang ada di dunia duniawi. Tidak semua hal yang ada di gereja rohani. Saya ulang sekali lagi lalu kita ngomong bareng-bareng ya. Tidak semua hal yang ada di dunia duniawi. Tidak semua hal yang ada di gereja rohani. Ada nggak sih pendeta melayani cuma untuk cari popularitas dan duit? Ada nggak? Ada. Yang dilakukan kelihatannya rohani, tapi cara pikirnya dunia. Berapa kali kalau saya diundang gereja ditanya gini, Pak, tarifnya berapa? Terus Bapak nanti pesawatnya harus apa? Hotelnya harus bintang berapa? Sampai saya bingung. Saya ini pendeta atau selebriti sih sebenarnya? Saya ini pendeta atau artis deh. Dan saya ngomong, tidak ada tarif, tidak ada permintaan apapun. Karena ini pelayanan. Bahkan saya pernah ditaruh di hotel bintang 5. Tapi kegiatan saya itu full dari Sabtu pagi sampai Minggu malam, full. Seminar-seminar dan sebagainya. Akhirnya saya ngomong sama gerejanya, lain kali kalau undang saya, jangan taruh saya di hotel bintang 5. Mengapa? Saya tidak menikmatinya juga. Buat apa? Lebih baik taruh saya di hotel yang biasa, uangnya pakai untuk misi deh, untuk di mana-mana. Banyak orang belum kenal Tuhan. Saya pernah diundang di satu gereja di luar pulau, ditaruh di hotel yang paling mahal, 5 hari acara saya. Dan dia ngomong gini, Pak, ini hotel paling mahal. Saya cek, bener mahal sekali hotel itu. Saya langsung ketemu sama pihak hotelnya. Ini hari kedua sampai kelima bisa dibatalkan nggak? Saya mintanya tuh sejak hari pertama. Dia bilang nggak bisa, Pak. Kalau gitu hari kedua sampai kelima bisa dibatalkan. Bisa. Saya langsung ngomongin sama pihak gerejanya. Saya pindah aja. Uang segini banyak dipakai untuk misi aja. Banyak misionaris yang nggak bisa pelayanan dengan baik karena nggak ada duit. Untuk apa uang sebanyak itu dipakai untuk hamba Tuhan kota seperti saya, hanya untuk menikmati kenyamanan di hotel? Saya merasa uang itu lebih memuliakan Tuhan kalau dibagikan kepada para misionaris di pedalaman. Kelihatannya banyak wajah yang tidak setuju dengan saya. Saya kok merasa jadi orang aneh sih.
terlalu duniawi, bahkan untuk hal-hal yang kelihatannya rohani. Terlalu duniawi. Ada teman saya yang makan di pinggir jalan, hamba Tuhan nih, taruh di medsos. Tulisannya itu waduh gini, sekali-kali merakyat, saya baca aja loh, muntah saya. Perut saya loh, mual. Berarti selama ini dia menganggap diri sebagai apa sih? Sebagai pejabat. Gila gak sih maksud saya? Kamu hamba Tuhan loh, hamba loh. Yesus saja loh hamba, mencuci kaki murid-muridnya. Kamu menempatkan diri jadi pejabat. Bangun. Kita ini sudah terlalu duniawi. Nanti hamba Tuhan yang sukses ukurannya apa? Coba saya tanya. Ayo, hamba Tuhan sukses ukurannya apa? 1. Ayo selama ini kalau mikir hamba Tuhan sukses apa sih? Jemaatnya banyak, bener gak sih? Benar, banyak itu berapa misalnya? Oh, pokoknya di atas 1000 ya. Wah, berarti sukses gitu. Selain jemaatnya banyak apa? Sekolah luar negeri, bener gak sih? Diundang khotbah sampai di berbagai negara, terkenal dan sebagainya. Aneh ya jawaban orang Kristen itu. Karena kalau saya tanya orang non Kristen, orang sukses itu apa? Jawabannya sama loh. Berarti jawaban kita duniawi atau rohani? Saya mengatakan ini, saya tidak sombong ya. Saya mau mengatakan ini bukan saya bermaksud menyombongkan diri, bukan. Supaya Bapak Ibu tahu, saya bukan orang sembarangan. Sama aja. Gelar akademis saya itu sudah paling tinggi, PhD. Gak ada gelar akademis lebih tinggi dari PhD, Doctor of Philosophy. Saya mengambil S2 saya dan S3 saya di luar negeri. Tapi saya nggak pernah tuh tempelkan nama PhD saya di gereja-gereja. Kenapa? Sampah itu. Yang paling penting itu kemuliaan Kristus, bukan gelar akademis kita. Saya sudah khotbah di semua benua, di negara-negara. Saya khotbah bukan dalam rangka liburan loh, saudara. Diundang khusus untuk khotbah. Saya diundang khotbah bukan cuma oleh gereja-gereja Indonesia di luar negeri, bukan. Tapi saya selalu ngomong, khotbah di California dengan khotbah di Kalijudan sama saja. Karena yang saya khotbahin itu orang yang ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus, kok benar nggak sih? Saya tidak pernah membedakan orang dari kekayaan, tidak pernah membedakan orang dari semua status sosial. Karena saya tahu semua kita berdosa, amin. Semua kita ditebus dengan darah yang mahal. Jadi saya tidak mau mendefinisikan kesuksesan berdasarkan popularitas, kekayaan, gelar dan sebagainya. Itu duniawi banget sih. Tapi saya tahu gereja ini, gereja-gereja kita banyak yang sudah sekuler. Dan saya mau berkata begini, sekularisasi adalah persoalan ideologi. Persoalan ideologi, pemahaman kita. Solusinya adalah transformasi akal budi. Selama gereja tidak mau mengubah mindsetnya, maka gereja tidak akan mengalami perubahan. Selama gereja tidak mau mengubah mindsetnya, gereja tidak akan mengalami perubahan. Di mana-mana saya mengajarkan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, jangan sekali-kali menghargai orang berdasarkan kekayaan, sumbangan, keterampilan, kehebatan, dan sebagainya. Karena semua jemaat nilainya sama, ditebus dengan darah yang sempurna. Setiap orang berharga, walaupun dia miskin, walaupun dia tidak bisa apa-apa, walaupun dia tidak sehebat orang lain. Setiap jiwa, every soul matters. Kalau kita tidak punya mindset ini, pelayanan kita pasti akan bermasalah. Sekarang mari kita memikirkan segala sesuatu secara rohani. Dan saya mau tutup khotbah saya dengan mengajak kita membaca ini bersama-sama. Kalimat terakhir, 1, 2, 3. Walau akar persoalan adalah hati, medan peperangan adalah akal budi. Saya tahu the heart of all problems is the problem of the heart. Semua persoalan itu persoalan hati. Tetapi medan peperangannya di akal budi. Jangan biarkan pemikiran duniawi
membuat kita tidak bisa memberi persembahan tubuh yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu hidup yang bahagia? Tes terakhir sebelum kita tutup dalam doa. Orang yang berbahagia itu orang seperti apa? Sebutkan 3 ciri orang yang berbahagia dalam hidupnya. Biasanya kita mikirnya apa? Gak pernah dengar suara token listrik bunyi. Artinya duitnya berkelimpahan, punya negara-negara, daftar negara-negara yang dikunjungi, bahagia banget. Lihat orang lain liburan gitu kan di tempat yang mewah, aduh orang itu bahagia banget. Tiap kali lihat medsos ada perasaan gitu nggak? Berarti konsep kita duniawi banget sih. Orang itu punya duit banyak, berarti bahagia? No. Bahagia itu bukan memiliki banyak. Bahagia itu membagi banyak. Life is not about earning, tapi sharing. Kalau kita memberi hidup kita kepada orang lain, itu adalah hidup yang berbahagia. Bukan ketika kita mengumpulkan segala sesuatu untuk diri kita. Saya tutup dengan pertanyaan anak saya waktu saya mengantar mereka sekolah. Sudah cukup lama. Anak saya tanya begini, "Pak, kalau papa mati hari ini, papa puas nggak dengan hidupnya papa?" Pertanyaan yang mendalam, walaupun kurang ajar, papanya masih muda, masih muda. Ditanya kalau papa mati hari ini, papa puas nggak dengan hidupnya papa? Tapi saya bersyukur, saya bilang gini, give me some minutes, okay? Give me 5 minutes. Papa mau mikir dulu baru jawab. Karena saya tidak pernah dapat pertanyaan sebagus itu. Lalu saya pikir, terus saya tanya sama mereka dulu, mengapa kalian tanya gitu? Terus dia ngomong gini, karena kan hidupnya papa belum seperti orang-orang lain Pak ya, yang kaya raya, yang begini, yang begini, yang begini, yang begini. Oke, sekarang papa jawab ya, kalau papa mati hari ini, if I die today, I am very satisfied with my life. Saya sangat puas dengan hidup saya. Dan saya ngomong kepada anak saya, kenapa? Karena every single day papa memberi diri untuk orang lain. Karena setiap hari papa hidup bukan untuk diri papa. Papa hidup untuk Kristus. Papa hidup untuk orang lain. Papa hidup untuk kamu, untuk kalian, untuk mama. Semakin kita memberi diri, itulah hidup yang berarti. Sekarang pertanyaannya, Kristus sudah memberikan segalanya bagi kita. Berlebihankah kalau dia minta kepada kita persembahan hidup yang holy, yang kudus, dan tidak duniawi? Mari kita tunduk kepalanya. Kami datang kepadamu bersyukur untuk firman-Mu, tapi juga kami datang kepadamu mohon ampun. Bukan hanya umat-Mu yang mendengar, tapi hamba-Mu yang menyampaikan. Karena kami tahu kami seringkali belum memberi persembahan yang kudus, persembahan yang tidak duniawi. Kami seringkali masih kompromi dengan dunia. Cara kami memandang segala sesuatu sama persis dengan dunia. Cara kami mendefinisikan kehidupan yang sukses, kehidupan yang bahagia, sama persis dengan dunia. Apa yang paling berharga di dalam hidup ini? Jawaban kami juga sama dengan dunia. Tuhan ampuni kami. Ampuni kalau selama ini kami hidup untuk diri kami sendiri, bukan memberi diri kami kepadamu dan kepada orang lain. Tuhan ampuni kami, hamba-Mu dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami setiap hari. Kami bisa hidup lebih kudus. Setiap hari kami bisa hidup semakin tidak duniawi. Walaupun kami ada di dalam dunia, tapi jaga pikiran kami supaya kami tidak duniawi, sehingga kami bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadamu, dan yang sempurna. Terima kasih. Kami tahu ini tidak mudah, tapi kami juga tahu Roh Kudus ada di dalam kami, dan Roh Kudus akan memampukan kami.
Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.